Pendidikan vokasi kan salah satu program yang sudah saya canangkan dan masuk kepada RPJMD. Kenapa vokasi? Vokasi ini kan pendidikan keterampilan. Jadi nanti ada teorinya, ada praktiknya. Ya. Dan ini yang akan terus dikembangkan di Mindak. Ya, seperti itu. Yang kedua, selaras juga nanti dengan modal. Sehingga di Sukabumi melalui Kordu Hasan ada namanya modal untuk inkubator ya. Apa inkubator? Inkubator tuh gini, bagaimana diinkubasi ya, alat untuk melatih supaya dia melatih disiplin, melatih segala-gala di situ sudah inkubator. Nah, terutama masalah keuangan, karena yang namanya UMKM itu salah satu instrumennya adalah modal keuangan. Nah, modal ini kita usahakan nanti terutama super mikro, ultra mikro yang paling kecil, tukang lotek, cilok. Ini sasaran pertama kita. Ini tidak akan nantinya kita akan ada stimulus untuk melalui wakaf ini tanpa bunga, tanpa potongan, tanpa ribet dan tanpa BI checking. Sampai dia 2 putaran. Setelah 2 putaran ada 20 bulan. Ya, 1 putarannya 10 bulan. Setelah itu saya serahkan kepada perbankan konvensional, baik syariah maupun non syariah. Mendapatkan kur yang bunganya hanya 6%. Kita usahakan itu. Hari ini yang mendapatkan inkubator keuangan ini sudah 126. Bulan depan tambah 40, 166, terus rata-rata per bulannya 40 UMKM ke atas. Karena uangnya sudah ada. Selama 5 tahun setelah menjabatnya masih ada. Ya. Setelah selesai saya menjabat itu juga akan terus berjalan. Cuman itu langsung berjalan sendiri oleh kenadiran wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Wakil Wali Kota sudah ada di ruangan Pak Menteri Ekrab. Kita mau mengusulkan ya untuk pembangunan Ekrab di Kota Sukabumi. Betul, Pak. Apa aja yang kita usulkan? Ada beberapa hal yang kita usulkan di sini, Pak. Salah satunya ini untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung. Ya. Peralatan multimedia, studio kreatif, kemudian juga komputer dan akses jaringan, ada pembangunan gedung komite ekonomi kreatifnya yang representatif ya. Kemudian pusat kegiatan ruang kolaborasi dan akselerator, ada workshop pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM, terutama di bidang manajerial, digital marketing dan kekayaan intelektual, penyelenggaraan event kreatif dan juga festival lokal. Banyak nih Pak yang diajukan. Karena begini, Sukabumi itu harus sangat menonjol industri kreatifnya. Betul. Karena untuk menaikkan kemajuan di Kota Sukabumi itu salah satunya adalah dengan industri kreativitas. Karena Kota Sukabumi tidak punya tambang, tidak punya industri besar, tidak punya destinasi wisata yang besar. Sehingga industri kreatif yang harus ditonjolkan. Siap. Maka investasi di bidang industri kreatif harus kita tingkatkan di Kota Sukabumi. Betul sekali. Menurut Bobby? Setuju Pak, karena sesuai kemarin acara kreatif Fest di Jawa Barat Pak, itu juga Pak Gubernur menyampaikan sama dengan Bapak sampaikan tadi, ada kuliner, ada fashion, ada pariwisata. Nah ini semua harus sejalan dengan pemerintahan, dengan improvement dari kepala daerah untuk menjalankan keempat atau lebih elemen-elemen tadi disebutkan supaya bisa membuat roda ekonomi Kota Sukabumi ini berputar seperti itu. Jadi mudah-mudahan hasil pertemuan nanti lancar ya Pak ya. Ya. Bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kita Bismillah ya. Saya Wali Kota dan Bobby Maulana terus berupaya bagaimana membangun Kota Sukabumi yang jauh lebih bagus, lebih hebat ya.
Amin. dan diakui secara nasional. Pak Menteri, ini saya Sukabumi ini kan tidak memiliki tambang, tidak memiliki industri besar juga, tidak punya destinasi wisata yang sehingga kita hanya mengandalkan industri kreativitas untuk meningkatkan PAD. Kemarin kita sudah uji coba selama 5 bulan bekerja. Insya Allah tahun ini PAD kita naiknya 50% dari PAD. Nah, kenaikan 50% itu karena kerja kreativitas, secara apa adanya ya. Nah, maka perlu Kota Sukabumi ini berinvestasi di sektor industri kreativitas. Mohon dukungannya, karena memang Sukabumi menjadi salah satu dari dulu sudah hidupnya Sukabumi ini dari kreativitas. Dari semenjak Sukabumi berdiri. Jadi kalau tidak kreativitas nggak bisa hidup tuh. Itu. Pak Prabowo juga selain tadi 7 sektor prioritas, nentuin 15 provinsi prioritas untuk pengembangan ekonomi kreatif 5 tahun ke depan, termasuk Jawa Barat. Ya. Jadi kalau provinsinya sudah pusatnya begitu, provinsi begitu, kabupaten kota juga harus nyambut ini. Betul. Gitu. Nah, makanya harus segera dibentuk dinas ekrafnya, walaupun gabungan dengan dinas lain. Nah, kalau ditanya program di ekraf apa? Sebenarnya banyak, ada puluhan program, mungkin hampir 80-60 macam program, tapi kalau diperas hanya ada 8 tipe program, klaster program. Satu kaitannya dengan penguatan data. Jadi nanti kita sharing data. Bapak bilang nih kan yang kuat-kuat di sana apa, nanti kita kurasi sama-sama mana yang kita mau dorong untuk kita naikin kelasnya. Terus kaitan dengan kebijakan regulasi termasuk penguatan kelembagaan nih ekraf bijak yang kedua. Terus yang ketiga tuh klaster talenta ekraf, itu intinya pelatihannya hanya 2, satu untuk naikin kapabilitas, satu lagi untuk naikin income. Hari ini saya sudah diterima dengan sangat baik, luar biasa oleh Pak Menteri. Di tengah-tengah kita nih Pak Deputi ada ini. Pak Deputi 1, Pak Cecep. Kebetulan juga namanya nama Sunda ya, dari Subang. Saya Ayep nih, dari Sukabumi. Ayep Cecep. Cecep Bobi ya. Saya sangat berharap besar sekali kepada Kementerian Kreatif. Karena apa? Karena Kota Sukabumi untuk menaikkan PAD-nya, menaikkan kinerjanya, yang paling cocok adalah dunia kreativitas. Betul. Semenjak berdirinya Kota Sukabumi, ya, banyak talenta di sektor kreativitas. Begitu, Bobi ya? Betul. Dan mudah-mudahan nanti melalui Pak Menteri juga dengan Pak Deputi ini bisa ada tindak lanjutnya untuk Kota Sukabumi, Pak ya, bidang ekonomi kreatif. Sinergi nanti potensi-potensi apa saja. Saya kira tadi juga cukup lumayan banyak yang dipaparkan ya, Pak ya. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri melihat tadi dari Kota Sukabumi, menurut Bapak seperti apa? Ya, kami sangat mengapresiasi nih. Ini kami ABC, Pak Ayep, Bobi sama Cecep. Oh iya benar, ABC ya, Bobi, Ayep, Bobi dan Cecep. Ya, jadi kami sangat apresiatif. Tadi Pak Menteri juga sangat apresiatif karena inisiasi dari Pak Wali dan Pak Wakil ini membawa kabar baik ya. Yang pertama membentuk komite ekonomi kreatif. Betul, Pak. Dan yang kedua disiapkan juga ruang kreatifnya untuk tempat berkumpulnya para pelaku kreatif Sukabumi. Jadi ini kita udah satu frekuensi menjadikan ekonomi kreatif itu sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah gitu kan. Jadi karena memang apalagi kota lingkupnya juga wilayahnya lebih kecil pastinya. Nah, maka kreativitas itu yang akan menjadi kekuatan gitu, terutama kreativitas baik yang berbasis budaya maupun digital. Nah, kami berharap sih karena di pusat juga ada Kementerian Ekonomi Kreatif, di daerah juga nanti di Sukabumi ada dinas yang nomenklaturnya mengurus ekonomi kreatif. Hatur nuhun.